Pada dahulu kala, Sultan pertama Gunung Merapi bermeditasi di tepi pantai untuk mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa agar ia dapat lebih memperkuat kerajaannya. Meditasinya begitu kuat dan mendalam hingga Merapi bergetar dan mengemburkan api. Kehebohan itu membuat sang ratu cantik dan penguasa makhluk hidup di Jawa, Ratu Laut Selatan, muncul dari istana keritanya ke dalam Samudra Hindia. Ketika sang ratu melihat Sultan bermeditasi dengan khususnya di tepi pantai, dia langsung jatuh cinta. Melaksanakan makan siang sudah disiapkan yang dilakukan oleh seorang turis warga negara Rusia. Dia mendaki Gunung Merapi sendiri tanpa ada pemberitahuan ataupun izin dengan yang punya decision maker di sini yang bisa melakukan aktivitas seperti itu dari sisi selatan. Memang tidak ada yang secara resmi sisi selatan itu ditutup untuk aktivitas pendakian, tapi kita juga harus mengukur kemampuan kita masing-masing. Orang yang mau semacam sudah ada kesepakatan atau konsensus, orang yang mau mengakses Merapi, mendaki Merapi dari sisi selatan harus disertai dengan kemampuan seperti itu. Dan Mas Aceh ini adalah representasi dari Sultan untuk menjaga, memanage warga dari kesultanan ini yang ditempatkan di sini menjaga Gunung Merapi. Juru kunci dari awalnya ya adalah kami sudah 3 generasi. Terus yang ketiga Bapak Marijan, yang keempat saya. Nah, barang siapa yang mau naik Merapi seharusnya itu lewat pintu itu atau lewat sebagai juru kunci, atau dikatakan kalau di administrasi adalah izin lewat juru kunci. Jadi yang tidak bisa kita lakukan, kemampuan teman-teman di Search and Rescue adalah bagaimanapun juga Mas Aceh itu sebagai juru kunci, dia orang sini, lahir dan hidup di lereng selatan Merapi. Aktivitas atau tugas juru kunci Merapi pertama itu adalah melaksanakan namanya labuan setiap tahun, itu dari keraton. Itu yang sebagai pelaksana adalah kami atau teman-teman dari Merapi. Sebagai hadiah dan janji cintanya, sang ratu memberikan telur besar dan meminta Sultan untuk memakannya. Namun Sultan ragu. Dia khawatir bila telur tersebut ia santap, apakah selamanya ia akan hidup di dunia roh seperti sang ratu, pikirnya. Dalam kesempatan itu, dia menyuruh tukang kebun untuk menyantap telur tersebut. Saat tukang kebun menggigit telur tersebut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan asap gelap menutupi alam sekitarnya. Begitu awan hitam menghilang, Sultan melihat raksasa sebesar gunung di hadapannya. Kita pikir hasil analisa ini coverage areanya sudah mulai mengecil. Dan probabilitas survivor itu untuk bisa terevakuasi berdasarkan analisa kita sudah secepatnya harus kita evakuasi. Saya ikut merasa tanggung jawab
Istilahnya kalau ada orang yang sakit, kita ikut merasakan. Kita ya percaya aja. Karena namanya gunung. Gunung itu di sana gunung adalah itu gunung itu tentunya walaupun itu di gunung ada makhluk. Ya yang jelas menurut saya ya adalah suatu gangguan itu. Yang pertama. Yang kedua, saya masuk bantuan mendatangkan I love you all people. Mundur baju biru. Sultan berkata kepada raksasa tersebut, "Mulai saat ini, kamu bukan lagi tukang kebun saya, melainkan arwah kamu akan menetap di gunung berapi. Tugas kamu selamanya adalah melindungi kerajaan dari amarah gunung Merapi. Untuk menenangkan, memberi akan dan mengandalkan raksasa gunung tersebut, Sultan menunjuk seorang pria sederhana. Tugas orang ini, Juru Kuncin, adalah menyenyangkan gunung berapi, perintah Sultan. Dan semenjak itu, orang tersebut dan turunannya memastikan bahwa mereka yang tinggal di lereng gunung memperlakukan gunung Merapi dengan hormat. Bila mereka memperlakukan Merapi dengan baik, maka Merapi pun akan bersikap ramah kepada mereka.